Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mana hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam diskusi terkait dengan penyelenggaraan pemilu dikaitkan dengan gugus tugas dan Bawaslu ke depannya. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Daerah selaku Sekretaris Gugus Kabupaten Baru, yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan selaku Jubir Gugus Tugas, yang saya hormati Bapak Ketua Bawaslu dan tim yang sudah menyempatkan hadir hari ini, terima kasih. Yang saya hormati teman-teman rekan-rekan civil society organization yang juga sudah senantiasa hampir setiap hari bersama kita di sini, dan teman-teman tamu yang hadir juga di kegiatan hari ini. Ya, pertama-tama menindaklanjuti perkembangan informasi isu-isu di lapangan terkait dengan penyelenggaraan pemilu ke depan. Nah, ini penting kita bisa mendapatkan informasi konkret bagaimana gugus dan Bawaslu ini bisa menjadi bagian yang bisa berkoordinasi baik dalam proses pelaksanaan tahapan-tahapan kegiatan dari KPU nantinya, di mana ranah-ranah, bagaimana mekanisme. Nah, ini akan kita diskusikan. Tapi sebelum ke sana, tentunya nanti butuh penjelasan atau ada bahan presentasi yang ingin disampaikan ke Ketua Bawaslu terkait dengan penyelenggaraan kegiatan pemilu kada tahun 2020. Nah, peran gugus ke depan setiap di dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintahan maupun non pemerintahan yang bersifat mengumpulkan orang, ini akan menjadi perhatian khusus, karena diamanatkan setiap penyelenggara kegiatan itu akan melaporkan kegiatannya di gugus. Nah, ini akan coba kita silakan nanti. Baik, saya ucapkan terima kasih dan minta maaf juga kepada Bawaslu karena ternyata undangannya jam 12 ternyata yang seharusnya jam 16, jam 4. Untuk itu saya persilakan, barangkali Pak Sekda bisa memberikan pengantar dulu atau langsung. Oke, baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Ketua Bawaslu bersama tim, Pak Kepala Dinas Kesehatan sebagai jubir, teman-teman sekalian dari Civil Society Organization, kemudian dari pers hadir juga Ibu Camat, Melusu beserta Sekcam, hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Syukur alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu istimewa Ketua Bawaslu untuk memberikan pencerahan kepada kita sekalian terkait dengan beberapa hal. Ini kami undang khusus beliau dan alhamdulillah beliau sempat hadir untuk diskusi dengan kita terkait dengan beberapa hal. Yang pertama terkait dengan dinamika kondisi, karena besok berdasarkan PKPU nomor 5 tahun 2020 pada 16 Juni itu sudah masuk tahapan pilkada. Nah, beberapa kebijakan-kebijakan yang sifatnya nasional yang notabene juga di dalamnya itu menginstruksikan bahwa saya ambil contoh ketua gugus. Ketua gugus itu adalah ex officio bupati yang tadinya sekda, tapi setelah keluar surat edaran terakhir Mendagri bahwa seluruh ketua gugus itu harus kepala daerah, sehingga dilakukanlah pergantian SK yang tadinya saya ketua gugus sekarang menjadi sekretaris gugus. Nah, sekarang bupati
eh, baru sebagai ketua gugus ini dalam kondisi kontestasi pilkada ada kekhawatiran jangan sampai kami di gugus tugas ini bersinggungan dengan ranah pilkada. Salah satu contoh Pak Ketua Bawaslu saya ingin sampaikan bahwa Komisi Pemilihan Umum itu di dalam PKPU, saya tidak tahu di lembaran terakhir itu sebelum penutup, di situ mengatakan bahwa KPU harus berkonsultasi dengan gugus tugas. Nah, hasil konsultasi kita sudah menyepakati sesuai dengan surat edaran Mendagri bahwa seluruh rangkaian pilkada itu harus menggunakan protokol kesehatan. Sehingga kami kemarin menyepakati kalau protokol kesehatan mau dilakukan, maka KPUD Kabupaten Baru wajib menyusun standar operasional prosedural. Nah, standar operasional prosedural itu sekarang sudah hampir final, sudah ada di meja saya cuma belum sempat baca secara total, kurang lebih 20 lembar, karena seluruh rangkaian kegiatan itu dibikinkan SOP. SOP dalam konteks itu adalah SOP yang terkait dengan protokol kesehatan. Sehingga jangan sampai kita membuat MOU dalam hal ini ketua gugus dengan ketua KPU. Dalam hal itu adalah bupati. Nah, bupati ini dalam kontestasi pilkada kemungkinan besar beliau masuk sebagai kontestan. Nah, kalau dia kontestan berarti ada dua hal. Yang pertama, aturan Mendagri yang mengatakan bahwa bupati, pejabat negara, bupati, wali kota dan lain sebagainya tidak diperkenankan menggunakan program dan kegiatan yang bisa menguntungkan salah satu pihak. Nah, hampir seluruh kegiatan yang ada terkait dengan coronavirus itu rujukannya ada. Nah, kita ingin sebenarnya besok itu kita rencana untuk finalisasi MOU dengan KPU. Nah, KPU dengan siapa? Dengan gugus tugas. Sehingga ini perlu ada penjelasan dari ketua Bawaslu, jangan sampai kita membuat MOU antara gugus tugas dengan KPU itu juga salah, karena salah satunya adalah pelaksana. Nah, wasitnya adalah di Bawaslu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemarin Pak Ketua saya sampaikan bahwa 409 anak yang ada di Baru ini bersekolah di pesantren DDI Mangkoso. Hampir semua orang tua gelisah. Karena kenapa? Kami dari gugus tugas mempersyaratkan sebelum masuk pesantren harus memiliki rapid test. Nah, kami di kendalanya adalah kendala terkait dengan alokasi anggaran. Kami menggunakan anggaran untuk pembelian rapid test, tetapi tidak diperkenankan untuk urusan pribadi. Itu diperkenankan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya ketika ada coronavirus di situ, ada orang yang baru datang, kemudian dia menunjukkan gejala, maka itu wajib untuk di rapid test. Nah, ini terkait dengan kepentingan pribadi. Kepentingan pribadinya ada, dia membutuhkan untuk masuk ke pesantren. Sehingga kemarin kita diskusi, ada beberapa lembaga dan ada beberapa partai politik yang ingin menyumbangkan rapid test. Nah, pertanyaannya, kalau itu kemarin kita mencoba mendiskusikan untuk membuat MOU antara partai politik dengan gugus tugas, notabene ketua gugusnya adalah bupati kembali. Nah, ini barangkali perlu untuk di clear sehingga kita tidak melanggar aturan, karena jangan sampai besok kita melakukan kita disemprit, Pak. Kalau disemprit tidak ada persoalan, tapi kalau dikasih kartu merah, nah itu yang bahaya. Kalau kartu kuning masih bisa diperiksa, tapi kalau sudah kartu merah ini yang bahaya. Karena saya pernah rasakan, Pak, bagaimana tersiksanya ketika diperiksa di Bawaslu. Sehingga ini perlu untuk diklarifikasi. Mudah-mudahan Ketua Bawaslu bisa memberikan pencerahan kepada kita sekalian, terutama batasan-batasan yang mana rananya incumbent itu pada saat apa,
sekarang program yang kita lakukan adalah program murni coronavirus disease atau COVID-19 seperti itu. Nah, teman-teman hadir di tempat ini adalah anggota gugus yang notabene adalah civil society organization, kemudian ada dari media massa. Nah, ini barangkali perlu untuk kita diskusikan secara bersama sehingga hari ini kita mendapatkan clearance atau jawaban yang clear sehingga kita tidak ragu-ragu untuk melangkah. Mungkin saya berpikirnya setiap yang kita mau lakukan itu, saya mohon izin Pak Ketua Bawaslu, sebelum saya melakukan tindakan mungkin ada tim advokasi dari Bawaslu yang bisa kita mintai pendapat. Apakah yang kami lakukan ini misalnya tidak melanggar aturan yang terkait dengan pilkada atau seperti apa? Itu pengantar dari saya. Mudah-mudahan ini bisa diberikan penjelasan kepada kita sekalian sebelum nanti kita rilis. Kalau rilis nantilah tanpa dipublikasi hari ini, saya kira teman-teman kita fokus dulu kepada bagaimana pelaksanaan pilkada ke depan. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sekretaris Gugus Tugas Kabupaten Baru. Ya, saya pikir ini ada penjelasan nanti lebih konkret dan dijelaskan oleh Ketua Bawaslu terkait apa yang tadi disampaikan oleh Sekretaris Gugus. Untuk itu saya persilakan Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Sekda, dalam hal ini Sekretaris Tim Gugus. Yang saya hormati para Dinas Kesehatan, juru bicara dari Tim Gugus. Dan yang saya hormati teman-teman, ada Ibu Camat, Bu Camat, atau teman-teman yang tidak sempat saya sebut namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sangat berterima kasih atas nama Bawaslu. Pak Sekda mengundang kami untuk memberikan sedikit pemahaman terkait dengan tugas-tugas kami, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh selama pemilu. Dan saya yakin mungkin tidak tuntas apa yang kami sampaikan pada sore hari ini, namun sedikit banyaknya nanti ini yang akan saya perjelas adalah diskusinya. Saya hanya memantik sedikit dari segi materi yang saya bawakan. Yang pertama, bahwa berdasarkan Perpu nomor 2 tahun 2020, di sana disampaikan bahwa ditetapkan pemilu pilkada ditetapkan 9 atau di Desember. Namun di sana juga disampaikan bahwa berdasarkan protokol kesehatan atau tim pandemik atau tim gugus. Nah, inilah menjadi landasan hukum dari penyelenggara. Kenapa kita memakai target bahwa 9 Desember dilakukan pemilihan. Yang kedua, ketika kita berbicara persoalan pemilihan, di sana kita berbicara bagaimana mengumpulkan massa. Bagaimana door to door dari penyelenggara memfasilitasi yang namanya DPT, DPS, DP sementara. Artinya di sana terlalu banyak kita head to head antara penyelenggara dengan masyarakat. Dengan keluarnya PKPU yang baru ini, di situ juga dicantumkan bahwa khususnya di pasal 8C di ayat 2-nya, di situ mengatakan seluruh tahapan program dan jadwal pemilihan serentak lanjutan harus dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan penanganan corona virus disease 2019. Artinya bahwa pemilu ini hari ini memang unik, Pak. Yang paling terbebani kami di Bawaslu. Sama yang disampaikan Pak Sekda tadi, bagaimana kami bisa memilah yang mana yang diduga pelanggaran, mana yang tidak. Nah, antara dua hukum ini. Kalau justru ini kami tarik daring dari Bawaslu, kami menuntut KPU untuk membuat satu PKPU yang mengatur apakah semua yang diharuskan oleh protokol
masuk di PKPU dan ketika itu dilanggar menjadi pelanggaran administrasi atau pelanggaran yang bisa disemprit oleh Bawaslu. Contoh, bagaimana nanti kalau ada orang yang datang memilih lalu tidak memakai masker? Apakah ini pelanggaran atau tidak? Dan apakah ini pelanggaran yang bisa ditangani oleh Bawaslu? Sepanjang ada PKPU yang mengaturnya, Pak, otomatis ditangani Bawaslu. Karena PKPU itu adalah bagian dari perundang-undangan pemilu. Dan semua penegakan hukumnya ada di Bawaslu. Jadi ini tugas tambahan dari kami nanti, ya. Bagaimana apa yang disampaikan nanti oleh tim gugus kepada KPU dan itu dituangkan di dalam PKPU-nya, peraturannya, maka itu menjadi tugas kami untuk menengahi. Dan ada sanksi. Ya, apakah itu sanksi administrasi atau pidana atau sanksi pidana lainnya. Itu yang pertama yang disampaikan. Yang kedua, di Baru ini, Pak, memang tidak bisa disamakan dengan kabupaten lain. Karena salah satu kabupaten yang memang betul petahana. Artinya petahana ada keinginan bupati untuk maju. Tetapi yang menjadi masalah, beliau juga adalah ketua partai. Ketua partai. Disinilah kejelian kami bisa mengawasi beliau, bagaimana, kapan dia bertindak sebagai ketua partai, kapan dia bertindak sebagai bupati. Nah, itu yang kami harus pahami dan kami lihat. Terutama dalam hal corona ini juga, kami juga tidak mengenyampingkan kepentingan masyarakat umum. Jadi kami tidak terlalu kami tidak terlalu fokus bagaimana sumbangan. Bukan sumbangan yang kami soal, Pak. Ya. Siapapun boleh menyumbang, karena memang ini waktunya kita harus menyumbang. Kita harus prihatin apa yang terjadi di negara kita, khususnya di Kabupaten Baru ini, Pak. Ya, apa yang menjadi prihatin kita. Jadi fokus kami dalam pengawasan itu, apa yang boleh dan tidak boleh. Khususnya di pasal 71. Undang-undang tadi dikasih tahu oleh Pak Sekda, pasal 71 Undang-Undang nomor 10 ayat 3. Di situ berbunyi bahwa seorang pejabat negara, dalam hal ini boleh bupati atau wakil bupati, dilarang membuat kebijakan yang menguntungkan atau dilarang memanfaatkan program pemerintah menguntungkan salah satu calon atau dirinya sendiri, baik di daerahnya maupun di daerah lain. Sifat menguntungkan itu yang biasa kami, Pak, kaji di kantor. Ya, apakah dengan pembagian sembako ini sudah termasuk unsur menguntungkan atau tidak? Nah, ini dari persepsi hukum, bukan dari pandangan person masing-masing, Pak. Kalau pendapat orang, ada yang mengatakan menguntungkan, ada yang tidak menguntungkan. Kalau dari pandangan kami di Bawaslu, apakah terpenuhi unsur atau tidak? Unsur karena dalam penegakan hukum, pasal apa yang dilanggar, norma apa yang dilanggar di dalam pasal itu, dan apakah terpenuhi unsur dalam pelanggaran itu. Sehingga kami tidak pernah melakukan temuan, Pak, ini terus terang. Kenapa kami tidak melakukan temuan? Karena apabila kami lakukan temuan, tidak bisa ditindaklanjuti, Pak. Kenapa? Karena tidak terpenuhi unsur. Ya, karena yang disebut petahana adalah orang yang telah mendaftar. Siapa petahana sekarang? Tidak ada, Pak. Tidak ada petahana. Karena yang disebut petahana adalah orang yang mendaftar di KPU yang statusnya adalah pejabat bupati di tempat itu. Itu yang disebut petahana. Ya, dia adalah pejabat bupati yang mendaftar di KPU untuk mencalonkan dirinya kembali, maka di situ tercap petahana. Ketika kita berbicara petahana, maka hari ini tidak ada petahana. Cuma orang yang selalu mengatakan petahana. Dalam pandangan hukum tidak ada petahana. Karena petahana itu adalah seorang pejabat bupati atau bupati yang mendaftarkan dirinya kembali di KPU untuk menjadi bupati ke depan. Dan setelah ditetapkan, maka statusnya menjadi petahana. Nah, ada norma lagi yang mengatur bahwa dilarang membuat kebijakan yang menguntungkan 6 bulan sebelum penetapan calon. Nah, ini yang bahaya, Pak, 6 bulan sebelum penetapan calon. Nah, alasan apa kemarin kami tidak lakukan temuan apa? Karena belum ada PKPU yang mengatur. Belum ada PKPU yang mengatur. Tetapi hari ini lain hal ya, Pak. Lain hal hari ini karena kami sudah bisa menentukan kapan pendaftarannya, kapan penetapannya. Penetapan itu diukur 6 bulan mundur. Kalau kemarin, ini kan baru tanggal 15 keluar PKPU-nya. Kalau kemarin, Pak, tanggal 13 itu belum ada PKPU
Sehingga kami tidak bisa melakukan temuan atau terpenuhi unsur semua laporan yang masuk karena belum ada aturan yang mengatur kapan ditetapkan. Sehingga patokan untuk 6 bulan mundur itu tidak ada. Yang selanjutnya, beliau sebagai ketua partai. Mohon maaf Pak, saya sering sampaikan dan saya selalu apresiasi beliau ini Pak. Taat hukum. Itu satu Pak. Saya garis bawah itu Pak. Beliau ini taat hukum. Iya. Karena setiap apa yang saya sampaikan Pak, dia selalu iya. Artinya dia jalankan itu. Pertama, kapan dia menjadi sebagai ketua Partai Nasdem? Saya sampaikan, yang pertama harus dia tanggalkan statusnya sebagai bupati, termasuk fasilitas yang dia pakai, termasuk ajudan, termasuk mobil dinas, termasuk logo-logo sebagai bupati, tidak boleh dipakai Pak. Termasuk kegiatan yang bersifat partai di rumah jabatan, tidak boleh dilakukan. Tidak boleh dilakukan, karena dia adalah partai politik. Tapi seluruh kegiatan itu boleh dilakukan di luar dengan syarat tidak melekat fasilitas jabatannya. Apakah dia mau berfoto, apa kegiatannya, tidak boleh. Tugas kami Pak melekat ke situ, pengawasan kami melekat ke sana. Yang kedua, kapan dia menjadi bupati? Ya, saya tambahkan tadi, ketua partai dia juga tidak boleh mengatasnamakan sebagai ketua partai lalu yang dia jalankan adalah program pemerintah. Tidak boleh. Ya, contohnya ketua Partai Nasdem berkunjung ke kantor camat dalam rangka apa ini Pak? Dia berstatus sebagai, kebetulan dia Pak kebutuhan partainya, sehingga di kantor camat Balus umpamanya ada kegiatan partai di Malusetasi, dia masih dalam rangka apa? Menjalankan tugas partai, sehingga di kantor camat Balus. Pertanyaannya dalam rangka apa ini? Artinya tidak salah, tapi di sana para duga tidak bersalah muncul dan ada dugaan, ada apa? Kenapa ketua Partai Nasdem sehingga di kantor camat? Ini kapasitasnya sebagai ketua partai. Ya, dia tidak boleh melakukan seluruh fasilitas kegiatan pemerintah dan tidak boleh diikuti oleh seluruh perangkat pemerintah ketika dia menjalankan tugas kepartaiannya. Ini yang kemarin saya sampaikan ketika saya disuruh memberi materi di kantor DSK itu Pak. Saya contohkan, beliau mengatakan yang mana contohnya? Contohnya saya bilang mobil dinas yang di luar tidak boleh dipakai Pak. Ajudan yang melekat tidak boleh dipakai selama yang dilakukan itulah tugas partai. Itu satu. Yang kedua, kapan beliau menjadi seorang bupati? Ya, ketika beliau menjadi bupati, maka seluruh fasilitas pemerintah melekat pada dirinya dan semua protokoler dengan jabatannya melekat dan tidak boleh ada kegiatan terbalik tadi, tidak ada kegiatan partai di dalamnya. Tidak ada orang-orang partai yang mewakilinya, tidak ada ornamen-ornamen partai yang harus mewakilinya di dalamnya. Maka terpisahlah kapan dia menjadi ketua partai dan kapan menjadi partai politik. Apakah menjadi bupati. Dan ini tidak boleh bercampur-campur Pak. Termasuk bikin stiker. Tidak boleh. Kalau memang stikernya partai, ya partai itu saja. Jangan ada logo daerah, jangan ada logo bupati, tidak lagi. Profesional saja bahwa ini adalah stikernya Partai Nasdem, maka tidak ada di sana unsur sebagai bupati. Harus steril itu Pak. Dan ketika ini program pemerintah, boleh pakai stiker Pak, tapi dia betul-betul sebagai bupati dan tidak ada ornamen partai di dalamnya. Tidak ada. Sehingga tidak ada unsur yang bisa mengatakan bahwa dia menggunakan jabatannya untuk partai politik. Dan saya sudah sampaikan Pak, sebagai bentuk pencegahan kepada beliau. Tergantung bagaimana orang yang dibawanya, mampukah dia menjabarkan atau tidak, karena saya rasa beliau sangat paham. Selanjutnya, ini sudah program jalan Pak. Ya, yang susah dibedakan oleh masyarakat ini karena semakin panasnya nanti ini Pak, bagaimana dengan bantuan-bantuan yang diserahkan turun Pak? Karena beliau juga pernah, saya Pak, bantuan pribadi. Tidak apa-apa Pak, kalau bantuan pribadi. Ada yang soal saya kemarin, bagaimana dengan bantuan pribadi beliau? Tidak ada Pak, tidak ada orang yang melarang orang untuk membantu. Ya, tidak ada orang yang melarang. Pertanyaannya, jangan sampai bantuan pribadi itu katanya bersumber dari dana Pemda. Kalau begitu buktikan, karena saya tidak mau menuduh begitu Pak. Kalau begitu, siapa yang merasa dirinya bahwa itu, buktikan dulu. Karena selama ini saya tidak bisa buktikan dan tidak pernah saya mengarah ke sana Pak. Tidak boleh ada negatif thinking terlalu jauh sampai ke situ. Ya, kalau bisa dibuktikan, ya silahkan kita buktikan. Ya, yang mana yang disebut bahwa dana pribadi, yang mana disebut dana Pemda. Yang jelas ya, bahwa apa yang disampaikan kemarin terkait dengan hal ini Pak, kami sudah menerima 2 laporan di Bawaslu
dan kami proses, ujungnya Pak, Sentra Gakumdu mengatakan tidak terpenuhi unsur. Tidak terpenuhi unsur. Bukan tidak bisa dibuktikan, belum terpenuhi unsur. Ya, artinya belum, masih bisa Pak dilanjutkan. Ya. Yang kedua, para teman-teman, bahwa norma yang mengatur 6 bulan sebelum hari H, legal standingnya orang melapor Pak, bukan sejak kejadian. Perbawaslu kami nomor 14 mengatakan bahwa legal standing orang melapor di Bawaslu 7 hari sejak diketahui. Sejak diketahui Pak, bukan sejak kejadian. Dapat saya contohkan, umpamanya, bahwa pada 7 hari yang lalu, saya pergi ke Palandro, bertemulah dengan orang siapa saja di sana. Lalu saya ceritakan kepada Bapak ini hari ini. Terpenuhi unsur Pak dia melapor. Karena baru dia ketahui bahwa saya dari Palandro 7 hari yang lalu. Ya. Ini legal standing Pak. Terpenuhi unsur formal dan material. Unsur formal material. Inilah yang kita. Pertanyaan nanti, apakah dia bohong atau tetap nanti dalam klarifikasi. Kasusnya berjalan, tapi apabila dalam klarifikasi bahwa dia berbohong, rupanya dia sudah tahu sejak dulu, maka dia terpenuhi unsur. Jadi semua laporan di Bawaslu Pak ditangani sepanjang terpenuhi unsur formil dan materinya. Yang selanjutnya yang saya sampaikan kepada teman-teman, melanjutkan lagi dari yang Pak Sekda tadi terkait dengan persoalan santri. Ya, kebetulan kami juga alumni di sana, santri yang menginginkan melakukan rapid test. Tidak semua hal kami bisa masuki Pak. Ya, termasuk urusan pribadi ini, urusan yang meminta pribadi kepada Pemda untuk dilakukan rapid test, saya rasa tidak ada pelanggarannya Pak dari Bawaslu. Ya, karena masyarakat biasa yang meminta. Ya, dan kewajibannya Pemda untuk melayani masyarakat. Ya, tapi apakah dalam program itu nanti semua benar? Nah, dalam prosesnya kami awasi Pak. Jadi programnya benar, prosesnya kami awasi. Jangan sampai dalam proses itu ada pesan-pesan politik. Itu yang kami awasi. Tetapi programnya bahwa ada masyarakat yang meminta kepada Pemda untuk dilakukan rapid test, itu bukan pelanggaran. Itu bukan pelanggaran. Cuma dalam prosesnya nanti, nah, jangan sampai ada pesan-pesan politik. Yang kedua, bagaimana dengan adanya partai politik yang ingin memfasilitasi, sementara ini kan persoalan keahlian, tidak boleh semua orang melakukan itu. Tentu ada instansi yang melakukan. Kalau saya Pak, instansinya tidak usah terlalu jauh sampai kepada MOU Pak Sekda, karena mungkin ini hanya kegiatan satu kali. Ya, tidak continue maksudnya saya. Bisa saja meminta saja surat, ya, mengajukan surat untuk meminta bantuan kepada Dinas Kesehatan. Jangan digugus barangkali di Dinas Kesehatan untuk dilakukan rapid test itu. Ya, tinggal kami awasi rapid testnya itu. Jangan sampai Dinas Kesehatan juga berkampanye di dalam. Kan itu yang kami awasi Pak. Ya, jadi kami tidak menghambat seluruh program itu Pak. Kami awasi. Jadi silakan saja lakukan rapid test, tetapi jangan juga halangi kami tugas kami Pak. Karena ini adalah program pemerintah, kami awasi, jangan sampai program itu dimanfaatkan. Nah, disitulah kami masuk nanti pengawasannya. Jadi bukan kegiatan itu yang kami soal, ya, terjadinya kegiatan itu, tapi prosesnya yang akan kami awasi nanti. Jangan sampai disalahgunakan. Saya rasa itu Pak, jangan terlalu jauh saya karena agak malam. Barangkali itu Pak yang dapat saya sampaikan, dan mungkin ada kita diskusinya, dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua Bawaslu. Saya pikir ini pencerahan bagus, sudah bisa memberikan pemahaman kita tentang bagaimana penyelenggaraan pemilu yang nanti juga diawasi oleh Bawaslu. Ya, baik. Judit, ada yang ingin mau ditambahkan? Pak Sekda sudah, ada yang ingin disampaikan? Oke, silakan. Baik, terima kasih Pak Ketua Bawaslu. Sekarang kan begini, hari ini kita sudah drafting finalisasi SOP. Nah, di dalam seluruh SOP itu wajib seluruh tahapan
menggunakan masker. Itu di SOP. Mulai besok. Mulai tadi pelantikan. Nah, salah satu contoh misalnya seperti yang disampaikan tadi oleh Ketua, bahwa bagaimana nanti kalau pencoblosan, iya kan? Karena di dalam SOP itu seluruh warga masyarakat yang akan menyalurkan hak pilihnya wajib menggunakan masker. Nah itu tadi pertanyaannya kan Pak Ketua Bawaslu, ini harus diawasi. Nah yang ingin saya garis bawahi bahwa SOP ini nanti ada MOU Pak dengan gugus tugas. Karena kenapa? Ada beberapa hal yang KPU tidak bisa. Contoh, kami harus mendampingi ketika ada pelaksana atau pengawas yang harus rapid test. Sehingga tim gugus dalam hal ini Dinas Kesehatan bersama seluruh perangkatnya sampai di level paling bawah itu diwajibkan untuk melakukan pendampingan. Saya paham kalau itu dijalankan dengan baik, alhamdulillah berarti tidak ada pelanggaran. Asal jangan nanti di situ pada saat dia rapid test saya suntik atau tidak. Kalau kau tidak pilih nomor ini, mohon maaf, jarumnya saya tidak cabut. Nah itu barangkali yang kategori pelanggaran, sehingga ini perlu di-clearkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan anak yang kita ini jumlahnya Pak Ketua itu 409 orang. Jadi warga kita ini 409 orang. Jadi kalau begitu penjelasannya, mungkin barangkali kami tidak membuat MOU. Kami hanya memfasilitasi. Nah sekarang rapid test yang digunakan itu Pak bukan dari Pemda, tapi rapid test yang difasilitasi oleh di luar Pemda. Nah ini yang saya perlu garis bawahi. Kenapa? Karena ini ada bantuan, kemungkinannya pun bukan besok lusa, dari DPR RI yang notabene adalah istrinya Bupati yang sama-sama Partai Nasdem. Tetapi ini adalah bantuan dari DPR, mau diserahkan ke gugus. Nah, apakah nanti ketika gugus itu menggunakan rapid test itu tidak menyalahi aturan, karena dia hanya menyerahkan ke gugus. Apakah ini rapid test ini disumbangkan ke Pemda atau langsung ke pesantren? Ke gugus. Disumbangkan ke gugus. Terserah, kalau misalnya Pak Ketua mengatakan lebih bagus ke pesantren, boleh juga. Biarkan dia serahkan ke pesantren, nanti pesantren minta ke Dinas Kesehatan untuk membantu melakukan. Itu yang lebih baik Pak. Itu yang lebih baik. Jadi Partai Nasdem ini menyumbangkan ke pesantren itu rapid. Nanti pesantren yang meminta bantuan ke Dinas Kesehatan untuk berarti tidak terlibat. tidak terlibat. Dinas Kesehatan saja, jangan gugus Pak. Karena kalaupun gugus masuk, maka muncul beliau. Ya laporan ya ke Dinas Kesehatan kan secara melapor ke Bupati. Ya karena dia ya kan artinya mungkin secara administrasi Dinas Kesehatan juga tidak bisa mengiyakan tanpa seizin bupatinya. Ya. Jadi kalau bisa Partai Nasdem menyumbang ke pesantren lah yang meminta Dinas Kesehatan. Ya, itu yang lebih supaya ini Pak agak lepas. Pengawasan kami, alur pengawasan kami juga jelas. Ketika ada yang komplain, keterangan kami juga jelas bahwa ini. Tetapi mohon izin Pak, tetap kami awasi programnya. Proses itu kami awasi. Saya ngawasi juga Pak. Siap. Kalau dari Dinas Kesehatan mau. Oke, silakan. Baik, terima kasih Pak Sekda, Bu Suyat dan Pak Bawaslu. Baik, kita masuk ke diskusi. Nah, ini kita coba 3 orang saja dulu. Nanti kalau memang ada waktu kita akan lanjutkan. Nah, jadi silakan teman-teman, apa yang ditanyakan terkait hasil yang disampaikan oleh Pak Sekda dan Ketua Bawaslu, tolong yang dijawab, tolong pertanyaannya singkat dan jelas, ya. Tidak usah pakai pengantar, langsung saja. Baik, silakan teman-teman, ada yang ingin bertanya dari media atau dari LSM? Ada pertanyaan? Sudah jelas nih tadi. Nah, ya bagus lagi kalau sudah memang sudah jelas semua. Jadi tidak perlu ada. Siapa tahu ada informasi yang perlu juga diupdate terkait dengan penyelenggaraan pemilu ke depan yang perlu
diketahui oleh Bawaslu di lapangan. Nah, ini mungkin ada? Oke, silakan dari Dinas Kominfo, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, saya dari Humas terkait dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah. Di pasal 71 ayat 3, kepala daerah dalam hal ini bupati dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon. Kami di Humas Pak, terkait dengan program, ketika menulis sebuah rilis berita dalam sebuah program, biasanya menulis dari awal hingga akhir dari sebuah program. Nah, biasanya kalau sekarang ini dalam tahapan pemilu, tentu menyebutkan nama yang membuat awal program itu. Salah satu contoh adalah bupati yang sekarang ini. Bagaimana aturan di yang kami ke Humas terkait dengan sebuah pemberitaan yang ketika hal itu terjadi. Saya kira itu Pak, sementara. Terima kasih. Yang lain masih ada? Saya mungkin Silakan Pak Mudasir. Terima kasih pimpinan, mohon izin menyambung dengan apa yang disampaikan rekan dari Humas. Saya hanya mungkin menambahkan tentang saya harus garis bawahi tentang dilarang membuat kebijakan menguntungkan. Kalau saya dari perspektif apa yang saya pahami, ini masih bahasa umum sekali. Perlu sedikit kita diberi penjabaran lebih detail tentang bagaimana sih yang kebijakan yang menentukan yang dilarang, karena sepengetahuan kami bahwa kalau kita berbicara tentang bupati, pasti kebijakannya akan menguntungkan semua, karena semua program dan kegiatan itu pasti kebijakan menguntungkan. Apalagi kalau kita berbasis ke sebagai aparat pemerintah, sebagai pelayan masyarakat, pasti kegiatannya akan menguntungkan ke, dalam hal ini, bupati dalam membuat kebijakan, karena pasti kebijakan-kebijakan yang berbasis ke bagaimana menguntungkan beliau, karena akan menyentuh ke masyarakat, termasuk bantuan apa dan sebagainya. Nah, ini yang perlu sedikit diretas atau diurai, sejauh mana sih antara batasan yang dilarang dengan yang tidak dilarang dalam hal kebijakan yang menentukan ini, sehingga bisa lebih terurai, lebih sedikit bisa dipahami lah lebih detail tentang hal ini. Saya kira itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Mudasir. Jadi ini ada dua pertanyaan Pak Bawaslu, mungkin langsung saja dijawab. Terima kasih. Khusus untuk Undang-Undang Nomor 10 Pasal 71 Ayat 3 Pak. Di situ unsurnya menguntungkan, ya, atau merugikan. Saya garis bawahi, seluruh program bupati harus menguntungkan. Tidak boleh merugikan Pak. Mubasir itu Pak, kalau semua ke programnya, seluruh kebijakan bupati harus menguntungkan. Semua program bupati harus menguntungkan. Unsurnya di sini siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan. Pasangan calon Pak. Pasangan calon. Kalau masyarakat yang diuntungkan, ya memang harus menguntungkan Pak. Contohnya Pak Bupati perbaiki jembatan depan rumah saya. Ya harus menguntungkan saya Pak. Saya bukan calon. Ketika program itu, untungnya dari Humas ini Pak, ini perlu juga saya sampaikan ke Humas Pak.
Setiap kegiatan bupati Pak, bikinkan dia teks Pak. Bikinkan teks. Jangan sampai, karena ini kegiatan saya rekam Pak. Jangan sampai nanti pertanggungjawabannya Pak, ada orang yang melapor Pak Bupati ngomong-ngomong begini. Mana teksnya? Mana nunya Pak? Sambutannya. Bikin tes sambutan Pak. Termasuk kaseda Pak. Bikin tes sambutan Pak. Karena itu menjadi barang bukti. Bahkan bisa menjadi alat bukti. Tidak ada orang Pak salah karena alat barang bukti. Tetapi orang salah itu karena dua alat bukti. Surat alat bukti. Masuk di Undang-Undang 45 itu Pak, Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa di antara 5, apakah sudah 6 sekarang, termasuk resut itu sudah bisa jadi alat bukti Pak. Yang menguntungkan, contoh, Bapak Bupati datang, melantik saudara semua, naik menjadi dari eselon ini ke eselon ini umpamanya. Kan ini menguntungkan. Menguntungkan siapa? Menguntungkan yang dilantik. Ada persepsi di luar, wah itu kan dilantik karena nanti mau jadi pilkada. Mana buktinya? Kecuali dalam pelantikan dia sampaikan, saudara saya lantik, tetapi wajib memilih saya. Itu menguntungkan Pak, karena dia sudah perintahkan. Tapi kalau dia lantik, memang siapa yang mau lantik? Masa camat lantik di eselon 2? Harus bupati yang melantik, dia melaksanakan tugasnya. Kalau sifat menguntungkan Pak, tidak boleh tidak menguntungkan, wajib menguntungkan. Tetapi norma hukum di sini menguntungkan pasangan calon, menguntungkan calon lainnya, merugikan. Siapa yang diuntungkan pasti ada rugikan. Ya, dalam program kegiatan itu Pak. Selama dia tidak ada pesan-pesan politik untuk maju dia sebagai petahana, maka semoga kita itu tidak ada dugaan pelanggaran. Ya, tidak ada Pak. Jadi itu digarisbawahi Pak. Tapi pesan saya kepada Humas Pak, tolong Pak dibikinkan tes pidatonya beliau. Setiap kegiatan para pejabat ini Pak sekarang sudah harus melindungi diri. Jangan enak bicara Pak, karena nanti terbawa-bawa. Kalimat-kalimat dalam masa kampanye nanti terbawa-bawa Pak, kena. Karena ini bukan cuma di pejabat Pak, Pak Sekda ini pejabat. Bahkan dalam undang-undang itu Pak, semua pegawai negeri sipil itu pejabat Pak. Semua pegawai negeri itu pejabat. Tidak tahu apa jabatannya, yang jelas semua pegawai, semua yang punya NIP adalah pejabat. Semua kena. Ya, olehnya itu setiap tampil untuk menyampaikan apa saja, maka sifat menguntungkan. Yang kedua, dalam program kegiatan, contoh Pak Bupati menyumbangkan ke sana kemari. Apakah itu menguntungkan? Ya kita lihat Pak menguntungkannya, karena ini sangat abstrak ini Pak, cara menguntungkannya. Adakah pesan-pesan politik di situ? Umpamanya dia sampaikan sembako, menguntungkan atau tidak? Ya menguntungkan Pak, tetapi apakah menguntungkan dirinya sebagai calon bupati ke depan dan merugikan? Karena ini harus mutantis Pak. Tidak boleh hanya menguntungkan. Kalau dia menguntungkan, lalu siapa yang dirugikan? Ini harus akumulasi. Karena pasal ini Pak, dia harus akumulasi. Kalau Anda merasa dirugikan, lalu siapa yang diuntungkan? Kalau dia orang ini Pak, susah dibuktikan. Ya, kan ini harus mutantis. Ya, artinya, kalau ada yang merasa bahwa dia menguntungkan si A, pertanyaannya, siapa yang dirugikan? Kalau ada yang diuntungkan, pasti ada yang dirugikan. Nah, tunjukkan. Kalau dia mengatakan ini menguntungkan dirinya, kalau itu juga merugikan ini. Nah, lalu pasangan calon, siapa pasangan calon itu? Kan belum ada sekarang. Cuma di pasal ini juga bahaya Pak, karena 6 bulan sebelum. Artinya ketika sudah ada pasangan calon lalu orang melapor, kenapa terpenuhi unsur? Terpenuhi unsur karena tadi 6 bulan setelah diketahui, bukan 6 bulan sejak kejadian. Jadi bisa saja Pak ditampung sekarang kasus, bisa saja dia tampung semua kasus orang sekarang. Nanti berdaftar hari ini, setelah ditetapkan, panggil dari Makassar. Ada tuh begini kemarin-kemarin, dan belum dia tahu. Itu yang datang melapor. Terpenuhi unsur profil materinya Pak. Saksinya, siapa yang melihat pada waktu itu? Nah ini yang agak bahaya, ini celah hukumnya Pak. Jadi selalu kalau orang sekarang mengatakan tidak ada pasangan calon, betul tidak ada Pak. Tetapi di sini merubahnya mengatakan 6 bulan sebelum penetapan calon. Kalau 6 bulan ditetapkan tanggal 27 Pak, berarti di bulan 4, tanggal 27. Jadi tanggal 27 ke bawah kena, tanggal 27 ke atas bulan 4 kena Pak. Siapa yang harus melapor? Yang baru tahu. Kapan dia tahu? Paling lama 7 hari. Ya bisa saja Pak, datang orang dari Kalimantan, Pak, dia ceritakan. Ada begini, orang ini yang datang melapor. Terpenuhi Pak unsur profil materinya. Persoalan dia bohong atau tidak, tetap dilanjutkan Pak. Nanti pemeriksaan yang periksa. Tapi kalau dia bisa buktikan bahwa memang baru dia tahu. Kenapa? Inilah kenapa menjadi kita seakan-akan kami dari Bawaslu itu cari-cari masalah.
Pak, cari masalah. Memang tugas kami di situ. Ya, yang menjadi masalah kalau itu kami lakukan temuan, itu yang tidak bisa. Makanya kan banyak juga bilang, kenapa Bawaslu tahu? Tidak bisa terpenuhi unsur Pak. Karena kalau temuan Pak, hanya 5 hari di Bawaslu, harus ada tidak lanjutnya. Ya, itu tugas kami Pak. Jadi ketika menerima laporan dan melakukan temuan, batas waktunya Pak hanya 5 hari. 5 hari, tidak boleh lama Pak, harus 5 hari, harus sudah dipedo-satukan ke polisi atau dihentikan karena tidak terpenuhi unsur. Olehnya itu Pak, ketika kami lakukan temuan lalu tidak terpenuhi unsur, maka kami diperiksa Pak. Kenapa memang dilakukan temuan kalau tidak bisa dibuktikan? Nah, itulah bentuk kehati-hatian kami Pak, karena kami juga punya pemeriksa internal seperti propam itu kalau di polisi Pak. Kami diperiksa. Kenapa lakukan temuan kalau tidak bisa dibuktikan? Kan mengacau namanya itu Pak. Ya, olehnya itu kecuali laporan. Kalau laporan bisa saja tidak terpenuhi unsur karena orang tidak tahu. Nah, contoh laporan yang kemarin 2 laporan Pak tidak terpenuhi unsur. Ya, cuma kami di Bawaslu Pak beda dengan KPU. Kami tidak bisa umumkan itu begini Pak karena terkait dengan asas praduga tidak bersalahnya orang. Ya, karena di Bawaslu Pak tidak boleh tutup balik itu pelapor Pak. Tidak ada istilah pencemaran nama baik. Tidak bisa Pak. Makanya para teman-teman wartawan kadang saya jarang bicara Pak karena memang apanya kasusnya orang Pak. Ya, masa aibnya orang mau dibuka lagi pada belum tentu terjadi itu. Makanya di kantor kami Pak Pembuang menempel semua secara terbuka. Itulah bentuk pertanggungjawaban kami bahwa si A si B itu diperiksa terpenuhi tidak terpenuhi, terpenuhi tidak terpenuhi. Ada kalanya seperti Pak Kapolres kemarin Pak. Tahu usah karena ini yang sudah ikhlas Pak Kapolres. Pak Kapolres kemarin itu Pak. Ya, ini juga bentuk kepada saya Pak. Jangan sampai saya milih. Kapolres itu Pak, dia hanya mengupload di grup kita. Saya katakan grup kita karena saya ada di situ Pak. Ya, grup kita sebuah anggota calon presiden. Saya lihat sendiri tuh Pak. Maka saya langsung telepon beliau. Pak Komandan, 1x24 jam harus dihapus itu. Kalau tidak, besok saya jadikan temuan. Bila bagaimana caranya dihapus? Kalau sudah menghapus tidak bisa Pak. Artinya harus habis itu. Tidak bisa. Rupanya juga beliau gagal paham tentang itu. Apa buktinya Pak Ketua? Nah ini di HP ku sudah tidak ada. Betul tapi di HP ku masih ada Pak. Ya, nah itu. Nah besoknya Pak kami lakukan temuan. Betul pidananya tidak terbukti, tapi administrasinya terbukti Pak. Diperiksa di propam, saya dipanggil di propam Pak, diperiksa. Tidak tahu apa hukumannya, yang jelas terbukti secara etika profesional kepolisian. Kami periksa Pak, saya periksa. Ada staf saya saksikan Pak. Saya periksa Kapolres itu. Dia tanya apa kewenangannya berdasarkan undang-undang ini Pak. Ya, undang-undang yang diamanatkan kepada kami Pak, les spesialis menggugurkan undang-undang sejajar. Saya sampaikan Pak Bupati, tolong Pak, saya tidak punya niat untuk memeriksa Bapak, tapi jangan paksa kami, karena kami tidak butuh izin untuk memeriksa Bapak, tidak butuh Pak. Dandingkah apakah semua? Saya sudah buktikan, Kapolres Pak diperiksa. Artinya untuk membuktikan apakah pasal ini memang bisa diterapkan, ya rupanya bisa Pak diterapkan. Kembali kepada unsur tadi itu Pak, tidak usah bekerja saja Pak semaksimal mungkin. Mensrea Bapak yang harus dirubah. Artinya niat Bapak. Apakah Bapak bekerja untuk mensukseskan beliau sebagai calon atau tidak? Itu saja diluruskan dulu Pak. Bekerja saja sebelum Pak. Karena kami juga tidak menghambat program Bapak. Tidak. Ya, tapi begitu kami semprit Pak, pasti pernah ada pencegahan lebih dulu. Ketika kami cegah Pak, itu surat cinta dari kami Pak. Bentuk kasih sayang kami kepada Bapak, kepada instansi Bapak. Makanya harus terima, karena kalau dilihat undang-undang ASN itu Pak sangat mengerikan sampai kepada pemecatan Pak Seta. Ya, dan kami sudah ada MOU dengan KSN Pak. KSN itu Pak tiap hari menelpon, ada kasus lagi kapan orang di sana. Rupanya dia juga punya dasar SPBD turun Pak. Kalau kami terpancing Pak, dikumpul semua ASN itu turun ke sana Pak. Apa ada masalah? Ya, tapi kami juga kasihan dengan teman-teman. Karena kami tahu Pak, kami tahu para ASN ini Pak silakan mendukung Pak. Yang dilarang kan berkampanye. Nah, yang dilarang berkampanye. Nanti kalau dibilih suara, ya Anda tidak dicabut hak pilihnya Pak. Yang dilarang, Anda dilarang berkampanye. Dilarang tempel-tempel stiker di Bapak. Dilarang pakai baju kos, dilarang pakai masker, dilarang pakai itu. Karena itu kampanye Pak, mensosialisasikan salah satu calon. Tapi ketika dibilih suara, ya terserah Bapak. Kan, jadi hanya satu yang dilarang berkampanye, tapi tidak dilarang ikut kampanye. Nanti ada materi Pak Sekda itu terlalu banyak untuk SMI. Kasihan ini Pak. Ada yang ditakuti, seharusnya tidak boleh ditakuti. Ada yang tidak takuti, justru harusnya ditakuti Pak. Ini ya pengertian SMI yang susah Pak. Ada yang seharusnya tidak perlu ditakuti, justru dia takut sekali di situ.
Ada yang perlu ditakuti justru dia tidak takut. Nah, gagal paham maksudnya beliau. Terima kasih. Luar biasa ya. Kita bersyukur punya Bawaslu di Kabupaten Blora yang energi. Mana gurunya ya? Iya, luar biasa. Dari semangat ini menunjukkan bahwa kita semua di Baru ini insya Allah dalam penyelenggaraan pemilu ke depan ini semua aman dan damai. Ya, penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Ketua Bawaslu saya pikir sangat luar biasa. Ini tidak panjang dan tidak banyak, tidak butuh berjam-jam kita berdiskusi, tapi kita sudah terbukakan pandangan kita tentang bagaimana Bawaslu bekerja dan bagaimana kita juga bekerja, khususnya teman-teman dari ASN di dalam pelaksanaan pilkada ke depan. Baik Pak Sekda, ada ingin lagi di follow up informasinya? Silakan Pak Latif. Langsung saja pertanyaannya Pak Latif ya. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait masalah atur mengatur, hal apa yang paling mendesak yang bisa menggugurkan salah satu calon? Sebagaimana contoh kasus di Makassar, ada kan dibilang kotak kosong karena ada yang digugurkan. Dan kedua, kalau misalnya masa kampanye, bukan berkampanye, ada ASN yang ada di sekitar itu tanpa mengenakan atribut dan tanda-tanda lain ikut hadir mendengarkan orasi visi misi dari salah satu kandidat, apakah itu merupakan satu pelanggaran? Hanya itu dulu. Baik, terima kasih Pak Latif. Masih ada? Kalau ada masih ada satu lagi. Oke, Pak Samit dari LSM. Karena berkembang ini diskusi. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semakin jelas dalam hal regulasi yang dijelaskan oleh tadi dari Bawaslu. Kisah kita ini dari teman-teman edukasi di lapangan. Jadi kejelasannya memang kalau pakarnya jelas, tapi kadang memang namanya manusia, mungkin di lapangan yang kadang kita tidak temukan, sehingga teman-teman kita edukasi bagaimana yang baik di lapangan. Terus yang kedua tentang tadi COVID-19 ini dalam hal pelaksanaan tahapan pemilu. Saya baru pulang dari Tanah Aja karena ditugaskan oleh gugus untuk memantau pelantikan PPS di sana. Alhamdulillah di sana dia jalankan sesuai dengan protokol kesehatan. Cuma tadi itu regulasinya memang jelas di KPU kalau dia lakukan ini bagaimana sempritan dari Bawaslu. Mungkin memang perlu ada PKPU-nya memang yang dibuat sehingga Bawaslu bisa memberikan sempritan membantu kita pada teman-teman di gugus. Kita hanya saja memberikan edukasi bahwa protokol kesehatannya seperti yang dilakukan. Sekian saja yang saya sampaikan. Apa yang kami kemarin diskusikan dengan teman-teman tadi sudah terjawab oleh Bawaslu. Edukasinya seperti itu sehingga meminimal dalam hal pelanggaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya pikir cukup dua dari Pak Latif dan Pak Samit lebih kepada masukan-masukan ini Pak Ketua Bawaslu. Silakan Pak. Terima kasih langsung Pak Latif, Pak. Pertanyaannya Pak Latif selalu barangkali pelanggaran apa yang bisa didiskualifikasi? Ada 8 pelanggaran Pak. Ya kalau saya kupas itu Pak lama. Saya hanya mungkin 2. Ya, tapi maksudnya sama. Tadi Pak yang didiskualifikasi bahwa 71 ayat 3 itu diskualifikasi itu Pak pelanggarannya. Di ayat 4 jelas bahwa atas rekomendasi Bawaslu direkomendasikan KPU untuk diperintahkan KPU untuk lakukan diskualifikasi. Perintah KPU Bawaslu Pak wajib.
Kapan KPU dilaksanakan Pak? Maka dia sama dengan KPU Palopo, 5 orang dipecat. 5 orang dipecat. Nah, yang mana kasusnya contohnya Pak? Itu tadi tuh, bahwa pejabat negara membuat kebijakan yang menguntungkan salah satu calon 6 bulan sebelum penetapan Pak. 27 April. Ya, 27 April. Jadi start di 27 April ke atas Pak, maka itu kena diskualifikasi. Pada saat dia mendaftar, besoknya didis Pak. Ketika ada temuan atau ada laporan, jadi tidak serta-merta kami mendis Pak. Ya, walaupun ada pelanggaran, kalau tidak ada yang laporkan atau kami tidak lakukan temuan, tidak bisa juga didis. Karena dis juga untuk mengarah ke dis Pak, tidak segampang juga membalik telapak tangan. Karena ada upaya hukum lain, bisa di PT-kan Pak. Keputusan KPU. Jadi ini juga perlu Pak, rekomendasi Bawaslu ke KPU itu final dan mengikat. Tidak bisa diganggu-gugat Pak. Keputusannya KPU yang mendis, itulah yang ditungkan. Jadi perintah Bawaslu tidak bisa ditungkan Pak. Yang ditungkan adalah keputusannya KPU mendis. Itu yang ditungkan. Ya. Yang kedua, tim. Ya, tim yang melakukan money politik. Di unsurnya mengatakan Pak, setiap tim yang menjanjikan atau memberikan materi lainnya atau memberikan uang untuk memilih orang tertentu, maka dia dianggap pasalnya itu Pak didiskualifikasi. Pertanyaannya, siapa itu tim? Nah, ini kan lagi banyak melakukan tim Pak. Nah, karena pasal lebih paham itu Pak, karena pernah jadi tim itu adalah sekelompok orang atau orang tertentu yang didaftarkan oleh KPU oleh pasangan calon. Itulah tim. Jadi tidak boleh sembarang Pak bilang ini yang bagi-bagi tim, lalu kita tanya mana SK tim dari KPU, lah tidak ada namanya, tidak terpenuhi unsur Pak. Karena kenapa? Yang bagi bukan tim. Nah, ini juga biasa disalahkan ke Bawaslu Pak. Ini kan Bawaslu timnya bagi-bagi. Nah, kami bekerja Pak bukan berdasarkan itu. Kami berdasarkan fakta-fakta hukum. Ya, maka kami minta di KPU mana timnya pasangan si A. Lalu kami minta Pak, adakah yang membagi-bagi itu namanya dalam tim itu? Kalau ada, maka pasal ini kena. Terancam diskualifikasi. Jadi bukan cuma beri Pak, menjanjikan saja. Menjanjikan saja. Kalau dijanjikan Pak, kau pilih sana nanti aku kasih ke sekian. Itu sudah kena Pak Lati. Tapi yang menjanji tim. Kalau Pak Lati yang menjanji, apa? Janji saja. Tapi masih ingat itu tahu mau janji. Ya, ini teman-teman semuanya sebenarnya Pak. Ya. Yang kedua, ini PNS. Yang saya disampaikan Pak, yang dilarang berkampanye, tidak dilarang ikut kampanye. Ini saya sampaikan kepada teman-teman PNS. Ya, karena PNS adalah pemilih pintar Pak. Dia tidak boleh memilih kucing dalam karung. Artinya dia harus lihat apa visi misinya. Umpamanya ada orang kampanye di Subang Minangai menghadirkan artis. Ada orang PNS datang, jangankan pakai prema Pak, pakai dinas Pak, silakan datang. Silakan datang, ikuti kampanye. Yang menjadi masalah kalau Bapak ada orang lain. Kalau mau kampanye, satu unsur kenapa? Karena Anda mengajak orang lain ikut berkampanye. Yang kedua, Anda memakai kostum atribut yang dipakai kampanye. Yang ketiga, Bapak teriakan yel, begitu, hidup ini, teriak juga, hidup ini. Jadi ikut kampanye. Makanya itu diawasi Pak. Banyak laporan, banyaknya PNS Pak. Kenapa Pak? Silakan datang. Yang penting dia tidak ikut berkampanye. Cuma ada etikanya Pak. Itu tadi pelanggaran pidana. Ada etika yang kami soal nanti. Ketika kami temukan Bapak, cuma itu saja yang didatangi. Pada 3 paslon yang didatangi cuma itu saja. Ada apa ini? Harusnya didatangi 3-3-nya. Etika Pak. Masuk ke KSN. Ada unsur politik praktis di situ Pak. Tapi bukan pelanggaran pidana. Kami lakukan pelanggaran kode etik berdasarkan Undang-Undang Nomor 5, berdasarkan PP 53. Saya hafal itu Pak. Pasal-pasalnya itu, padahal saya bukan PNS. Ya. Saya hafal mati itu Pak, Undang-Undang Nomor 5 itu dengan PP 53, PP 28, saya hafal mati isinya itu Pak. Padahal saya bukan PNS. Ya, itu. Kalau Pak Sami, terima kasih. Ada juga yang disampaikan ke Pak Sekda Pak nanti, begitu keluar ini, karena ada tugas gugus turun, seperti Pak Sami tadi kan turun memantau di sana ya. Hati-hati Pak, tugasnya memantau Pak. Tidak boleh menegur. Ketika PKU nanti yang kami boleh sempit, salah atau tidak hanya kami Pak. Tidak boleh tim gugus menegur Pak. Ya, ini juga perlu disampaikan kepada teman-teman nanti Pak. Boleh memantau Pak untuk kepentingan tim gugus di sini Pak. Tapi tidak boleh memberikan, mengajukasi bahwa Anda salah, Anda tidak salah. Tidak boleh Pak. Ada kewenangan yang dimiliki oleh kami. Hanya Bawaslu yang boleh melaksanakan salah atau tidak yang berkaitan dengan regulasi pemilu.
Di luar dari itu Pak, tidak boleh. Itu amanah undang-undang. Tidak boleh Pak. Jangan sampai karena nanti ada katanya, ada tidak pakai masker. Lalu tim gugus menegur. Kenapa tidak pakai masker? Pertanyaannya, ada memangkah tugasnya di tim gugus itu menegur itu? Kalau bisa, mana buktinya? Mana suratnya? Kalau tidak, melanggar juga itu Pak. Karena jangan sampai orang ditegur orang yang tidak berwenang. Sewenang-wenang namanya. Kalau tidak, oper kewenangan. Kan begitu. Pelanggaran juga itu, oper kewenangan atau sewenang-wenang. Itu barangkali Pak Sami, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada barangkali ya. Ya, jadi ya oke Pak Sekda, silakan masuk. Baik, saya kira kita ambil kesimpulan saja. Terima kasih. Saya sampaikan ke Ketua Bawaslu, yang pasti ini tugas saya berat Pak, karena semua aparat sipil negara di bawah kendali saya. Ini yang pertama. Kemudian barangkali saya izin Pak Ketua, saya mohon waktu lagi satu kali untuk memberikan pencerahan kepada seluruh aparat sipil negara melalui video conference. Jadi sosialisasi terkait dengan etika dan regulasi terkait dengan pemilu kada. Mana yang bisa disemprit dan mana yang tidak bisa disemprit. Sehingga ini nanti clear. Karena saya sebagai penanggung jawab ASN di Kabupaten Baru wajib untuk memberikan perlindungan Pak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya kira sangat clear sekarang teman-teman, terutama di humas dan hukum itu, apa yang disampaikan tadi ya, Ketua Bawaslu, seluruh aktivitas yang dilakukan oleh Bupati, selama tidak ada tendensi di dalam prosesnya, itu murni kegiatan Bupati sebagai kepala daerah. Tetapi bentengi dengan sambutan. Bentengi dengan sambutan. Kalau sekarang dia bagi-bagi, tidak ada persoalan. Karena ini adalah bantuan COVID yang notabene adalah memiliki dasar hukum. Itu sudah diatur seperti itu. Nah, kita yang harus membentengi diri supaya kita tidak masuk ke dalam ranah itu. Kemudian yang terakhir, mudah-mudahan ya Pak Ketua, apa yang disampaikan ini, terutama yang diskualifikasi, itu saya kira perlu untuk menjadi catatan khusus bagi kita. Di undang-undang itu sangat clear di pasal 71 ayat 3, saya sudah baca, bahkan saya sudah konsultasi langsung dengan Ketua Bawaslu di kantornya, jangan sampai ini menjadi persoalan. Saya minta yang terakhir, teman-teman di gugus, kalau kita turun sekarang, silakan Anda melakukan tugasnya. Kalau di luar kegiatan pilkada, tugasnya Anda harus mengedukasi. Tetapi kalau terkait dengan rangkaian pilkada, Bapak hanya datang untuk mengamati. Itu tadi catatan khusus. Karena ini teman-teman turun Pak, di pasar dia turun untuk mengedukasi bagaimana protokol kesehatan itu diimplementasi. Tetapi tolong diingat itu, karena biasa kita itu lupa Pak, yang mana tugasnya tugas dan mana terkait dengan pilkada. Jangan sampai kita disemprit. Saya tidak mau disemprit kedua kalinya Pak. Saya pernah diperiksa di Bawaslu. Iya kan, tidak enak rasanya Pak. Dia kirimkan undangan baru dia sembunyi. Baru yang periksa kita orang dari Jakarta. Ini yang persoalan. Nah itu, jadi itu beberapa catatan-catatan, dan saya terima kasih Pak Ketua Bawaslu sudah memberikan pencerahan. Alhamdulillah sore ini kita clear, dan saya kira semua teman-teman di gugus juga paham apa yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu, bahwa semua harus terpisah. Bisa antara partai politik, bisa antara bupati dan atau kepala daerah. Selama itu tidak bercampur, maka itu tidak ada sanksi yang bisa diterapkan seperti itu. Ini peringatan bagi kita sebagai aparat sipil negara yang di dalam undang-undangnya itu harus netral dalam hal pemilihan kepala daerah. Saya kira itu. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Ketua, teman-teman sekalian sudah memberikan perhatian khusus sore ini. Karena baru hari ini saya lihat sudah melanggar protokol kesehatan Pak. Kalau kemarin-kemarin itu pertemuan tidak ada yang berkumpul begitu. Ini mungkin karena materinya yang cukup menarik sehingga banyak yang datang. Karena hujan juga. Karena biasanya ada di luar dan lain sebagainya.
Saya kira itu LKMD Pak ya, lebih kurang mohon dimaafkan. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin kita lanjut kepada press release. Mungkin langsung saja, Dok, karena sudah ada ditekan datanya. Terima kasih kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Baru, Dr. Insinyur Bustam MSI. Yang saya hormati tamu kami, Bapak Ustaz Nur Ali, dalam hal ini Ketua Bawaslu Kabupaten Baru untuk periode 5 tahun. Beserta timnya. Yang saya hormati kru gugus tugas Kabupaten Baru, ada Pak Darwis, satu orang, Alfa ya Pak Gustiar. Yang saya hormati Ibu Camat beserta teman-teman ASN yang hadir pada hari ini. Yang saya banggakan, saya hormati teman-teman dari Civil Society Organization beserta insan pers yang sempat hadir pada hari ini dan tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesehatan, kekuatan dan kesempatan yang diberikan kepada kita sehingga sore hari ini kita bisa hadir bersama-sama. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas perhatiannya. Setiap sore kita di sini semua masih semangat. Ya, alhamdulillah. Ini hari ke-84. Hari ke-84 kita hadir di sini. Itu bukti perhatian kita, bukti peduli kita kepada masyarakat kita untuk membentengi masyarakat kita dari penyebaran virus corona Nova 19 yang sementara mewabah. Seperti biasanya Bapak Ibu sekalian, setiap sore hari kita merilis atau melaporkan perkembangan data yang dikumpulkan oleh teman-teman di desa, kecamatan sampai di kabupaten per kecamatan. Posisi tanggal 15 Juni 2020 hari Senin hari ini. Saya langsung saja per kecamatan. 1 Malusetasi ya untuk ODP. Untuk ODP Malusetasi, Sopendri Aja, Balusu, Baru, Taneteri Laut, Taneteri Aja dan Puja Nanting kemarin 0, hari ini juga 0 tetap. Untuk PDP Malusetasi, Sopendri Aja, Balusu, Baru, Taneteri Laut, Taneteri Aja dan Puja Nanting kemarin 0, hari ini juga 0, tidak ada perubahan. Dan untuk warga kita yang terkonfirmasi positif itu Malusetasi, Sopendri Aja dan Balusu kemarin 0, hari ini tetap 0. Baru masih ada 1 kemarin, hari ini masih tetap 1, yaitu warga kita yang di Amaro yang lulusan STPDN di Bandung, datang berlibur dan mau kembali ke Bandung, ternyata terkonfirmasi positif di Rumah Sakit Sayang Bunda Makassar dan terdaftar sebagai warga baru yang terkonfirmasi positif. Sementara masih diikutkan di wisata coronavirus di Hotel Swissbell Makassar. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa kita di Baru tidak ada yang terkonfirmasi positif yang berpotensi menularkan kepada masyarakat. Selanjutnya Taneteri Laut, Taneteri Aja, Puja Nanting yang kemarin 0, hari ini tetap 0. Jadi data kita relatif statis di warga yang terkonfirmasi positif ini ada 1 orang seperti yang saya jelaskan tadi. Menyangkut orang tanpa gejala, yang kemarin ada 3 orang ya di Baru kontak serumah dengan saudara kita yang ada di Amaro, itu ada 3 orang, tetap hari ini 3 orang. Nanti hari ke-10, antara hari ke-10 sampai ke-14 itu nanti kita konfirmasi ulang
cek kembali rapid testnya. Kalau memang dia negatif, kita sudah boleh seperti masyarakat lain, tetapi tetap harus mengikuti protokol kesehatan. Nah, kalau bisa di rumah saja, kalau ada keperluan mendesak boleh keluar, terus selalu harus mematuhi social distancing, menggunakan masker dan PHBS yang di dalamnya ada TTPS, cuci tangan pakai sabun. Nah, seperti itu. Jadi walaupun sudah selesai pemantauan, sudah dia enggak negatif, itu masih tetap ikut aturan pemerintah, karena sekarang ini belum ada aturan-aturan yang edaran-edaran yang lalu seperti maklumat Kapolri dan edaran-edaran instansi lain itu yang dibuka. Sekarang masih tetap itu, dan di baru satu-satunya relaksasi yang dilakukan oleh pemerintah yaitu pelonggaran kembali terhadap rumah ibadah. Itu saja. Kalau yang lain masih tetap seperti dulu. Jadi sebagai perhatian bahwa kita belum masuk yang namanya new normal. Jadi PSBB ke new normal itu sekarang ini posisi persiapan. Jadi sementara semua membuat SOP, termasuk tadi itu KPU yang diwajibkan membuat SOP yang akan ditindaklanjuti oleh Bawaslu sebagai rambu-rambu dalam melaksanakan pemilu kada nanti. Kira seperti itu. Mengenai OTG, ya, mengenai pelaku perjalanan ini, hari ini pemantauannya selesai 71 orang, ya, karena memang sebelum Lebaran yang lalu itu banyak sekali warga kita yang mobilisasi dari daerah ke daerah, ya, terutama daerah Makassar ke daerah baru. Sekarang ini sudah berkurang. Jadi yang selesai pemantauan sudah banyak. Sementara yang melakukan perjalanan hari ini, pelaku perjalanan hari ini ada 24 orang yang terekam oleh petugas kita di posko perbatasan, sehingga data kita yang kemarin pelaku perjalanan 213 berkurang menjadi 166 orang. Jadi sekarang pekerjaan kita relatif berkurang karena orang-orang yang kita mau awasi semakin berkurang, dan data penyebaran coronavirus untuk hari ini kelihatan statis. Semoga ke depan seperti itu, sehingga kriteria untuk kita itu masih tetap di hijau. Jadi kriteria di gugus tugas itu ada 3, ada merah, ada hijau, kuning, merah. Kapan dikatakan hijau? Kalau data yang 3 ini ODP, PDP, dan positif itu menurun. Kalau dia kuning, dia mendatar. Data dari ketiga itu dia mendatar, dan yang merah itu kalau datanya menghadap ke atas. Jadi hijau, kuning, merah. Nah, dan yang diperbolehkan untuk melakukan relaksasi adalah daerah yang hijau. Jadi kalau hijau diizinkan untuk relaksasi. Maksudnya relaksasi itu pelonggaran sedikit demi sedikit, karena tidak mungkin juga kita hidup seperti PSBB terus-terus selama hidup kita. Itu mungkin ada yang mengatakan bukan lagi corona yang mematikan, tapi kelaparan yang mematikan. Kalau PSBB terus-terus, saya kira seperti itu. Dan isu yang merebak di luar itu tetap mengenai rapid test. Satu, tetap mengenai warga kita yang memperlihatkan gejala yang istilahnya like COVID, seperti COVID, gejala seperti COVID, yaitu ada demam, sesak napas, ada batuk, ada pilek, ya, demam di atas 38 derajat, itu istilahnya gejala like COVID, seperti COVID tapi bukan COVID. Jadi bisa saja dia negatif, ya. Jadi di situ jangan terlalu berprasangka bahwa begitu dia demam, begitu dia batuk, pilek, sesak, dia sudah COVID. Tidak. Nah, COVID itu gejala diagnosa pastinya adalah swab dari droplet dan nasal. Screeningnya atau pencari jejaknya adalah rapid test. Jadi saya kira seperti itu. Jadi yang merebak sekarang itu isu di luar mengenai rapid test. Apa pentingnya itu rapid test? Itu saja. Itu yang merebak di luar. Kenapa kita harus rapid test? Karena pemerintah sekarang ini mau memutuskan mata rantai daripada coronavirus ini. Mau diputuskan mata rantai coronavirus ini.
Artinya kita mau menghilangkan semua yang berpotensi menularkan. Nah, yang berpotensi menularkan tadi itu adalah orang-orang yang satu melakukan, selalu saya sampaikan ini supaya kita salah, bepergian ke daerah negara endemik. Yang kedua, bepergian ke daerah yang lokal transmisi yang ditetapkan oleh pemerintah dengan tanda-tandanya. Yang ketiga adalah orang yang berinteraksi dengan orang yang terkonfirmasi positif, seperti kontak serumah tadi. Nah, itulah yang berpotensi. Yang berpotensi itulah yang kita mau jaga. Jadi rapid test ini kita tidak lakukan kepada semua orang karena tidak ada potensi. Untuk apa? Jadi kalau ada potensi kita rapid test. Begitu kan rapid test reaktif, nah kita lanjutkan dengan swab. Tapi begitu kita rapid test dia negatif, nggak usah lanjut ke negatif swab. Tetapi kalau ada pertimbangan, Kalau ada orang yang datang dari daerah lokal transmisi, lalu dia memperlihatkan gejala seperti like COVID tadi, seperti COVID, itu ada pertimbangan untuk melakukan swab, walaupun dia negatif, seperti yang dilaporkan Ibu Camat. Insya Allah Ibu Camat, saya tidak lanjuti. Nah, seperti itu. Itu pertimbangannya lain, ya. Dia negatif, tapi tetap karena dia ada dua kriteria yang dia tempati. Jadi istilahnya dia orang dalam pengawasan, pasien dalam pengawasan. Harusnya sudah ada di rumah sakit itu Ibu Camat. Harusnya sudah ada di rumah sakit. Itu rumah sakit yang tentukan apakah dia masuk di konfirmasi positif atau apa, dan sembuhnya juga rumah sakit yang tentukan. Kalau di situ ada dokter ahli penyakit dalam, ahli saraf dan ahli PHB yang menentukan bagaimana COVID ini diagnosa COVID ini ditegakkan. Kira seperti itu yang berebak keluar. Dan mengenai warga kita anak-anak kita di pesantren tadi sudah jelas sekali bagaimana mekanismenya. Kemarin itu kita agak bingung sedikit karena jumlahnya agak besar dan anggaran kita mungkin tidak cukup sampai ke situ, tetapi ada penyelesaian dari pimpinan kita untuk melobi untuk apa dan segala macam. Kita sudah dapat bahan rapid testnya, insya Allah kita tinggal lakukan. Sekarang ini persoalan mekanisme dan sudah jelas tadi dijelaskan oleh Pak Bawaslu, Ketua Bawaslu. Karena yang kita takutkan itu jangan sampai kita merasa bahwa kita membantu warga kita lalu kita sendiri yang melanggar. Ya, jadi saya kira seperti itu. Semuanya sudah clear, Pak Sekda sudah jelaskan apa yang harus kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Mudah-mudahan hari Rabu Pak Sekda hari Rabu kita sudah bisa melaksanakan. Nah, jadi semua fasilitas di sarana prasarana disediakan oleh yang membantu, dan kami dari Dinas Kesehatan bukan sebagai gugus, kami dari Dinas Kesehatan itu tim gerak cepatnya Dinas Kesehatan akan melakukan melaksanakan teknis pemeriksaannya di tempat. Nah, insya Allah ada pesan tadi, ada surat tugas yang harus saya buat untuk teman-teman kami yang bekerja di situ. Jadi itu juga mau dipantau nanti, jangan sampai ada yang bekerja di situ tidak ada namanya dalam surat tugas. Jadi saya kira seperti itu pemantauan di lapangan nanti. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih juri bicara menyampaikan penjelasan data hari ini tanggal 15 bulan 6 2020. Tidak ada data yang signifikan, masih sama dengan data yang kemarin. Ya, saya pikir tidak perlu pertanyaan barangkali karena sudah jelas terkait dengan ini. Nanti saya tutup saja dulu, nanti kalau ada yang bertanya silakan. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ketua Bawaslu dan tim sudah menyempatkan waktu di waktu kesibukan beliau. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.